Sekarang mengenai apa pertanyaannya pewawancara dari Atira itu yang kau jelaskan tentang rumah belajar kayak bagaimana? Ngapain Oh, juga kau ngejelasin rumah belajar ke mereka? Apa pentingnya? oh, termas sebenarnya banyak sekali fungsinya. Pertama bisa mempromosikan. Ya satu ya. Satu, kedua, bagaimana cara mengajar mereka di sana, bagus atau tidak. Yang memperkuat promosi Di sana di mana maksudnya? di Atira. Kamu jelaskan tentang rumah belajar. Apa hubungannya ke sana? Ngapain nggak mikir ke sana? Kenapa saya mikir ke sana? Nah, tunggu dulu. Pertanyaan saya adalah, mengapa kamu menjelaskan tentang rumah belajar kepada pewawancara di Atira itu? Hmm. Pertama itu karena pertanyaannya mencakup hal tersebut. Ya, Yang kedua, bisa jadi saya mempromosikan RBB ini kepada senior-senior saya di Atira. ah, Nah, dan terakhir ya, kenapa saya menjelaskan RBB kepada pewawancara saya? Saya ingin mengatakan perbedaan cara mengajar dari Bulukumba dan yang lain. gitu. Kenapa materinya mencakup luas? Saya bilang, kami di sana mempunyai buku yang namanya Grammar by Betty. Betty, Betty. ini aja bukunya, keren ini. Nah, gitu. Oh, iya, sir. Ah, jadi sedalam apa pertanyaannya? Apa? Jadi, ya, oke lah, kita sentuh dulu. Mengapa kau berpikir promosi? Apa hubungannya dengan ujianmu itu? Kenapa saya berpikir promosi? Nah, bahwa kamu mempromosikan BRBB. Apa hubungannya dengan wawancaramu itu? Agar memberitahu guruku, Hmm. pewawancaraku tentang bagaimana di RBB. Kan siapa tahu guru saya, pewawancara kan guru bahasa Inggris. Siapa tahu dia memberikan kesan terhadap anak-anak Bulukumba yang berada di anak-anak Tira yang berada di Bulukumba, jika libur bisa ke sini. Kan siapa tahu dapat menaikkan ekonomi RBB atau meningkatkan jumlah siswa di RBB. Iya, saya mengerti argumentasimu itu. Oh, kamu memikirkan ada baik bagusnya begitu Ya, orang begitu, Sir. belajar. Nah, karena merasa bahwa pengetahuannya itu seperti yang kau bilang tadi agak apa? Luas bagaimana? Agak luas. Agak luas. Ya, Sir. Oh, itu alasannya. Ya, Sir. Alasan keduamu tadi apa? Apa, Sir? Alasan yang selain promosi apa lagi tadi? Promosi, memberitahu teknik belajar mengajar di RBB. Kamu merasa bahagia dengan teknik mengajarnya gitu ya? Ya, Sir. Merasa sanggup memahami Ya, Sir. dan punya kepercayaan diri yang baik Yes, menghadapi sir. wawancara itu. Ya, Sir. Itu alasannya. Yes, sir. Oh gitu. Dan bagaimana hasilnya mereka terhadap dirimu? Ada mereka diriku. Maksudnya ya kesan mereka jadinya. Pembina saya berkata kepada saya, Pembina atau pewawancara? kan pembina ini yang menemani pewawancara. Oh ya oke lah. Berarti ada pembina ada pewawancara. Iya. Kayak bagaimana Pembina, mereka? saya sempat ngobrol sama pembina. Hmm. Kemungkinan untuk kamu lulus sangat besar Ya. karena bila Mr. Wawan, kami tuh pemain bahasa Inggris kamu jauh di atas rata-rata anak SD biasa. Hmm. Dan cara kamu menjelaskan, cara kamu berdiri di depan sangat bagus, sangat layak untuk masuk dalam nominasi besar Atira dalam kategori bahasa Inggris. Artinya ini yang dapat beasiswa ya? Yes, sir. Oh gitu. Yes. Dan kau menanggapinya seperti apa? Alhamdulillah Kak, makasih infonya. Terima kasih ya. Sip lah. Oke. Nah, mungkin ada teman-temanmu yang akan menghadapi ujian, apakah itu di Atira atau di tempat lain. Orang yang menurut penguji kamu adalah orang yang punya peluang besar untuk lolos. Kau bisa kasih saran kepada orang-orang lain Saran apa ya, Sir? menghadapi wawancara. Wawancara. Apa-apa trik-triknya gitu. Atau langkah-langkah yang perlu dilakukan. Dalam menghadapi wawancara itu, pertama kita harus menggunakan kata yang baku. Kenapa? Agar pewawancara mudah mengerti atau langsung dipahami. Kedua itu, cara kita menghadapi wawancara. Kita harus terlihat santai dan tidak tegang. Bagaimana kita menghadapi wawancara itu tidak tegang, agar pewawancara enak mewawancarai kita. Ya. Artinya dia santai lah mewawancarai kita. Cuma itu. Ya, Sir. Di pengetahuan lainnya juga pasti penting lah.
Ya, baru kedua cara kita menjelaskan. Misalnya kita harus menceritakan kepada wawancara secara detail. Karena kalau kita setengah-setengah, wawancara mungkin berpikir, oh tidak layak. Dan susah untuk dipahami. Ya. Cara kita menjelaskan sesuatu tentang satu objek, suatu masalah, atau suatu konflik. Ya. Bentar. Nah, sekarang pengetahuan lain yang dibutuhkan apa? Untuk Menghadapi wawancara itu, bahasa Inggris kah, apakah dan lain sebagainya? ya salah satunya ya harus menguasai materi. Hah? Salah satunya harus menguasai materi. Materi. Karena kita tidak bisa diwawancarai ketika kita tidak menguasai Ini materi. apa sih materinya? Tentang apa gitu? Tergantung sebuah wawancara sih. Gitu. Misalnya wawancaranya tentang bahasa Inggris ya harus paham betul tentang bahasa Inggris. Nah, kamu wawancaranya kan kemarin tentang apa? Bahasa Inggris. Nah, jadi kamu menjelaskan tentang bahasa Inggris. Yes sir. Dan kamu berbicara Inggris. Yes sir. Aman lah. Aman lah. Not bad. Hah? Not bad. Not bad lah ya. Yes, sir. Oke. Sip. Ya cuma ada lagi yang kau bisa sampaikan ke temanmu yang lain terakhir? Tentang apa sir? Ya tentang yang tadi itu menghadapi wawancara itu kalau mau lulus ujian sekolah. Oh, semua tergantung ujiannya sir. Jika ujiannya tergantung menulis, ya kita harus perkuat. Kalau kita dalam bahasa Inggris harus perkuat grammar, seperti pengucapan sesuatu, cara penulisan sesuatu. Karena kan di bahasa Inggris kan beda pengucapan, beda tulisan. Ya. Karena apalagi yang kita berbicara masalah verb 1, verb 3, SIS, ifing. Biasanya kayak contoh go, when, gone. Dia itu tidak beraturan. Ada juga bahasa Inggris yang beraturan, irregular verb. Yang seperti yang EDD itu. Itu mungkin begitulah. Oke lah. Sip ya. Yes sir. Oke. So, thank you. Yes sir.